Halo, salam semuanya. Ketemu kembali dengan Andio, mitra ziarah dari kaki Gunung Tugel Purwokerto. Semoga perjumpaan ini menyenangkan bagi kita semua dan rahmat Tuhan ada beserta kita. Kita akan melanjutkan perjalanan ziarah kita menikmati kitab Amsal, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, terima kasih Engkau terus siap untuk berbicara kepada kami, menyampaikan pesan-pesan surgawi untuk kami bawa ke dalam dunia, dalam hidup kami. Berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Saudara, kita sudah sampai kepada Amsal 6 ayat 12 sampai 15. Yang demikian bunyinya, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saudara-saudara, kurang lebih 2 bulan publik Indonesia disuguhi tontonan yang membagongkan, istilah netizen, yang artinya membuat bingung kita semua, yaitu di dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Banyak judul yang tidak konsisten dan konstan. Dari mulai judulnya tembak-tembakan, kemudian diganti judulnya penembakan, dari motif menjaga martabat dan marwah keluarga, sampai muncul isu-isu ada LGBT, perkawinan siri, perselingkuhan, dan pelecehan. Semua membagongkan, mana yang betul? Akibatnya apa? Pengamsal mengatakan tidak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Akibat mulut serong yang suka fitnah, hoax, reka peristiwa, reka kasus, dan main mata, main tuding, suka menuduh, memfitnah, hatinya busuk, penuh dengan iri, dendam, siasat, trik, dan intrik, maka gaduhlah masyarakat. Bukan saja menimbulkan diskusi ilmiah yang dinamis, tetapi malah sampai pada kontroversi dengan paradigma masing-masing. Tergantung dari mana dan dari siapa yang bicara dan melihat. Nah, sampai sekarang masalah ini masih kabur karena belum sampai kepada persidangan, dan pada akhirnya kemana kita juga belum tahu. Kita tentu di sini tidak akan ikut-ikutan berpihak siapa salah, siapa benar, karena itu bukan tugas kita. Tetapi kita belajar bukan soal kenapa peristiwa itu bisa terjadi, tetapi kita bisa belajar apa dari peristiwa itu. Dari penggalan ayat dalam Amsal tadi, kita belajar paling tidak begini: kebenaran itu menyakitkan, tetapi kebohongan bisa membunuh, kata Karen Mary Morning. Bicara jujur, apa adanya memang menyakitkan, tetapi bukankah lebih membahayakan kalau berbohong? Karena kebohongan itu bisa membunuh. Mulut serong, main mata, suka kekerasan, hoax, ini sangat-sangat mengerikan. Akibat-akibatnya sangat dahsyat. Kejahatan bisa diprogram, direncanakan, disetting kapan,
di mana dan bagaimana, oleh orang siapa melakukan apa, itu semua bisa direncanakan. Tetapi orang lupa dari peristiwa Brigadir Yosua ini, orang lupa di dalam pepatah Belanda dikatakan begini, secepat-cepatnya kebohongan berlari, kebenaran akan selalu dapat mengejar dan mendahuluinya. Nah, kata-kata bijak ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kejujuran di dalam melewati hari-hari kita itu jauh lebih utama di dalam ucap, di dalam sikap, dan tindak kita. Karena kebohongan hanya akan melahirkan kebohongan yang baru, tetapi akhirnya toh dikejar oleh kebenaran. Kadang jujur memang abot atau tidak nyaman, mengusik. Pada awalnya memang begitu, tetapi itu tidak akan mengecewakan, bukan? Sama seperti obat pahit kan? Tetapi toh memang obat pahit ini preparat untuk menjadi lebih baik. Dan bukankah panas api itu kalau membara amat sangat menyengat? Tetapi bukankah ini juga suatu proses pemurnian bagi karat emas? Menyakitkan memang yang namanya kejujuran. Tetapi yang penting kan motif. Ya, motif apa yang mendorong orang berkata itu. Rasul Paulus di dalam surat pastoralnya kepada jemaat di Galatia pasal yang keempat ayat 16, dia mengatakan begini, apakah dengan mengatakan kebenaran itu akan menjadikan aku musuhmu? Tanya Paulus. Ia bicara benar dan menyampaikan kebenaran meskipun menyakitkan. Dan kalau dia ingin menyampaikan kebenaran, apakah berarti dia memusuhi dan menjadi musuhnya? Bukan. Bukan berasal dari kebencian dia mengatakan kebenaran, tetapi oleh karena cintanya. Dia ingin jujur. David Duchovny, dia pernah mengatakan bahwa orang-orang selalu mencintai dan menghormati karakter yang berbicara kebenaran, bahkan jika kebenaran itu menyakitkan. Bahkan Yasmin Mogahed pernah menulis, jangan bohong padaku, jangan menipuku. Beri aku kebenaran bahkan jika kebenaran itu menghancurkanku. Kebenaran yang menyakitkan hatiku itu lebih baik daripada kehidupan yang menyenangkan, katanya. Orang yang suka bohong dan merekayasa dan mereka peristiwa, kata pengamsal, di dalam ayat kita dikatakan itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba saat ia diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Seteliti-telitinya mereka cerita dan mereka peristiwa, akhirnya ia sesaat, kata pengamsal, diremukan tanpa dapat dipulihkan kembali, dipecat, dicopot kehormatannya, dihapus dari daftar keanggotaan, ia jadi nothing, bukan siapa-siapa lagi. Jadi apa yang dapat kita pelajari? Kebohongan tidak akan melahirkan kebenaran. Mungkin nikmat sebentar, tetapi akan berakhir dengan kehancuran. Kebenaran memang menyakitkan, tetapi bukankah akhirnya justru menjadi obat yang memproses kita menjadi pribadi yang lebih baik? Tuhan memberkati. Amin.